Isi naskah Pujangga Manik, bangsawan tampan yang memilih jadi petualang berkeliling tanah Jawa. 11 Februari 2021. Hari ini traveling adalah jenis kegiatan yang banyak diminati, bahkan bisa menjadi profesi. Jalan-jalan, mengunjungi tempat wisata, rumah makan, menginap di hotel, dan menyiarkan perjalanannya melalui tayangan media sosial, menuliskan pengalaman perjalanannya pada sebuah blog atau buku. Motivasinya bisa karena hobi, sampai ada yang murni karena uang. Ternyata sejak abad 15 sudah ada yang melakukan kegiatan traveling dan menuliskan perjalanannya pada media rontal. Ia adalah tokoh yang kita bicarakan sekarang, Pujangga Manik. Nama aslinya adalah Ameng Layaran atau Jaya Pakuan, seorang bangsawan yang memilih menjadi pengelana dan mencatatkan perjalanannya dengan cukup detail, rapi, dan diksi-diksi yang menawan. Motivasinya bukan uang, karena ia adalah bangsawan, melainkan seperti yang diungkapkan dalam buku 3 Pesona Sunda Kuno karya J. Nurdin, Nyiar Lemah Pamasaran, Nyak Tasik Panghanyutan, Pigesanen Aing Paeh, Pigesanen Nundaraga. Pujangga Manik mencari tempat pekuburan, mencari telaga untuk tenggelam, tempat untuk kematian, tempat untuk meninggalkan badan. Pujangga Manik melakukan perjalanannya sebanyak 2 kali. Yang pertama dari Pakancilan di Pakuan Pajajaran sampai ke Pamalang. Ia pulang karena rindu kepada ibunya. Perjalanan kedua ia lakukan dari Pakancilan melewati Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur sampai ke Bali. Lalu kembali ke Jawa bagian barat dan berhenti di Gunung Ratu, tak jauh dari kaki Gunung Patuha dan tak pernah kembali lagi. Dalam naskah klasik ini selain mengungkap topografi Pulau Jawa abad 15, menyimpan pula kisah sedih ibunda sang pujangga dan seorang putri yang lamarannya ditolak oleh Pujangga Manik, Ameng Layaran. Dia dilamar seorang perempuan cantik dan ibunya menyarankan untuk menerima lamaran tersebut. Seorang yang kita sebut sekarang Mak Jomblang bernama Jompong Larang disuruh perempuan yang melamar Pujangga Manik untuk menyampaikan maksudnya. Sembari membawa hadiah, sirih pinang yang ditata di atas baki, ditutup dengan sapu tangan, dan tersusun begitu rapi, serta rupa-rupa pemberian lainnya. Ibundanya berkata, "Ananda, layanilah dengan serius, kasihan terhadap putri. Barangkali Ananda tidak tahu, putri cantik pantas diperistri, cantik rupa baik perilaku, bahkan berperawakan indah semampai. Gadis pingitan juga setia, rambut hitam bagai dicelup, terampil tanpa harus diajari, cantik bawaan semenjak lahir, jelita saat masih dikandung, tiada yang menandingi." Mendengar perkataan ibundanya, Pujangga Manik bukannya menurut dan menerima lamaran tersebut. Ia malah menyuruh mengembalikan semua pemberian perempuan yang melamarnya. Ia menganggap bahwa kata-kata ibunya terlalu berlebihan, terlampau memuji, dan hal itu menurutnya adalah perbuatan terlarang. Pujangga Manik kemudian berkata, "Pergi dan bawalah kembali, sekalian pulangkanlah bersama si Jombong ke istana kepada Tuan Putri." Sirih pinang itu bawa kembali, berbagai persembahan bawa kembali, bahan obat-obatan dan bahan perhiasan itu semua kembalikan lagi, bahan pakaian dan bahan selendang termasuk keris baja bawalah pulang kembali. Setelah itu Pujangga Manik mengungkapkan isi hatinya kepada sang ibu. Ia mengutarakan bahwa apa yang disarankan ibunya untuk menerima lamaran tersebut adalah jalan yang salah, jalan menuju tempat kematian, jalan ke kuburan, dan menyebarkan kejelekan. Ia merasa tak nyaman dan ibunya dianggap telah tersesat. Kemudian ia pamit untuk yang penghabisan sebelum kembali melakukan perjalanan. "Karena itu Bunda, selamat tinggal. Untuk yang terakhir bertatap muka, kita Bunda bersama denganku. Hanya sehari inilah bertatap muka denganku, takkan pernah berbincang lagi, kecuali hanya dalam mimpi, saling tatap muka di bulan, bersentuh tubuh di angin." Sobat Gedigo, bagaimana isi naskah Pujangga Manik ini selengkapnya? Simak setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.
Naskah Pujangga Manik berbentuk puisi prosa, terdiri atas 1641 baris. Diperkirakan ditulis abad ke-15. Naskah Pujangga Manik ditemukan oleh Andrew James, seorang pedagang asal Newport. Kemudian naskah ini diserahkan serta disimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford pada 1627. Baru tahun 1968, yakni 341 tahun semenjak diterima oleh perpustakaan di Oxford, naskah ini diteliti oleh seorang peminat naskah kuno dari Belanda, yaitu Jacobus Nordin. Nordinlah yang kemudian selama berpuluh-puluh tahun meneliti naskah ini, yang kemudian dibuat artikel berjudul Pujangga Manik Journeys Through Java, Topographical Data from an Old Sundanese Source. Dalam naskah Pujangga Manik, cerita dimulai dengan kata-kata orang bijak, Sang Mahapandita, menggambarkan suasana sedih di Istana Pakuan di Pakancilan. Tatkala tokoh utama Raden Jayapakuan hendak berangkat mengawali perjalanannya, sang pangeran mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ibunya, seraya memberitahukan bahwa dia hendak mengembara ke timur. Setelah keluar dari Pakancilan, dia berjalan melewati Windu Cinta, Manguntur, Pancawara, dan Lebuh Ageng. Di jalan banyak orang bertanya keheranan, tapi sang pangeran tidak menghiraukannya. Ia terus berjalan melewati Paken Caringin, Nangka Anak, Tajur Mandiri, Sukaberes, Tanjur Nyang Halang, dan Engkih. Ia lalu menyeberangi sungai Cihaliwung, mendaki Banggis, tiba di Talaga Hening, dan terus berjalan hingga ke Pesing. Kemudian dia menyeberangi Cilingga, melewati Putih Birit, dan mendaki jalur puncak. Di puncak dia istirahat sejenak, duduk-duduk, mengipasi badannya, serta memandang panorama di sekelilingnya, khususnya pebukitan besar yang dia sebut sebagai tempat tertinggi di Tatar Pakuan. Dia melanjutkan perjalanan menyeberangi Kali Pamali dan memasuki wilayah Jawa. Dia melintasi berbagai daerah kekuasaan Majapahit serta bukit di wilayah Demak. Dia melewati Jatisari dan tiba di Pemalang. Sampai di situ sang pengembara rindu pada ibunya. Karena itu dia berniat untuk kembali. Dia pun pulang, tapi kali ini dengan berlayar menumpang kapal dari Malaka. Begitu kapal hendak meninggalkan dermaga, digambarkan senapan dibunyikan, alat-alat musik dimainkan, dan sejumlah lagu dilantunkan oleh awak kapal. Kapal itu terbentuk dari berbagai jenis bambu dan rotan. Tiangnya terbentuk dari kayu laka dan kemudian berasal dari India. Pujangga Manik terpana menyaksikan para awak kapal yang berasal dari berbagai tempat. Pelayaran dari Pemalang ke Kalapa berlangsung setengah bulan. Sesampainya di Kalapa, sang rahib mendatangi Duane, kemudian berkata ke Istana Pakuan. Dia masuk ke Pakancilan menuju paviliun yang syarat dengan hiasan. Ia duduk di situ. Ketika itu ibunya sedang menenun. Sang ibu terkesiap dan amat girang begitu melihat anaknya pulang. Ia menghentikan pekerjaannya dan masuk ke ruang dalam, melewati berlapis-lapis tirai dan naik ke kamar tidurnya. Sang ibu menyisir rambut, berdandan, dan menyiapkan baki dengan segala perlengkapan buat mengunyah sirih. Kemudian dia menemui anaknya. Sewaktu ibu dan anak itu sedang bercengkrama, seorang perempuan bernama Jompong Larang keluar dari istana tempat dia bekerja sebagai pelayan Putri Ajung Larang, Sakyan Kilat Bancana. Jompong Larang keluar dari keraton menyeberangi sungai Cipakancilan dan tiba di Istana Pakuan. Di situ melihat Pujangga Manik alias Ameng Layaran yang sedang mengunyah sirih di Pasanggerahan. Jompong Larang menyebutnya sebagai rahib yang datang dari timur. Ia terpesona karena ketampanannya. Saking kagumnya, pelayan itu bergegas kembali ke istana tempat dia bekerja untuk memberitahukan hal itu kepada majikannya. Jompong Larang memberitahukan bahwa di Pakancilan ada seorang pria yang amat tampan dan bisa menjadi pasangan yang cocok bagi Putri Ajung Larang. Dia pun memberitahu bahwa nama pria itu adalah Ameng Layaran dan bahwa dia lebih tampan daripada Catra atau Siliwangi atau keponakan Tuan Putri. Dikatakannya pula bahwa
bahwa rahib itu adalah kekasih idaman, lagi pula dia memahami kitab suci dan bisa berbicara dalam bahasa Jawa. Begitu mendengar hal itu, Putri Ajung Larang yang saat itu sedang menenun seketika juga jatuh cinta dan penuh harap. Dia tinggalkan pekerjaannya dan beranjak ke ruang dalam. Di situ dia sibuk menyiapkan tanda mata bagi sang pemuda yang terdiri dari beragam perlengkapan dengan perkakas serba indah dan dipersiapkan secara sangat telaten. Sang putri menambahkan pula wewangian mewah, semuanya wewangian dari seberang lautan. Begitu pula pakaian bagus dan sebilah keris. Sesudah itu Putri Ajung Larang segera mengutus Jompong Larang untuk menemui sang pangeran dengan membawa tanda mata itu. Sang putri berpesan bahwa jika tanda mata itu diterima, sang putri sendiri akan menyusul. Pelayan itu segera keluar dari keraton dengan membawa beragam hadiah itu. Ia pun tiba di istana, tempat dia mendapati Ibu Pujangga Manik sedang duduk di atas kasur. Kepada nyonya rumah pelayan itu menyampaikan seluruh amanat dari majikannya. Sang ibu berpaling kepada anaknya. Di matanya, hadiah itu amat berharga. Dia antara lain menyebutkan bahwa sugi tembakau yang dihadiahkan itu disiapkan dengan membentuk melipat menggulungnya di atas paha dan dada oleh sang putri dan membelitnya dengan benang dari roknya supaya dapat mengikat jejakat dan menggugah gairahnya. Secara antusias sang ibu menyarankan agar anaknya menerima lamaran Putri Ajung Larang. Dia pun menambahkan bahwa jika Ameng Layaran menerima pemberian itu, masih ada yang lebih besar lagi. Namun Ameng Layaran terperanjat oleh antusiasme ibunya. Baginya apa yang diucapkan oleh ibunya itu adalah kata-kata yang terlarang. Tegasnya Ameng Layaran menolak mentah-mentah hadiah itu. Dia khawatir bahwa jika hadiah itu diterima, dirinya bakal terkena penyakit, air mata dan kelemahan badan. Dia ingin menerapkan segala nasihat gurunya. Karena itu dia meminta agar ibunya pergi bersama Jompong Larang untuk mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada sang putri seraya menghibur hatinya. Pujangga Manik lebih suka hidup menyendiri dan menjalankan pelajaran yang dia dapatkan dari perjalanannya ke Jawa, tempat dia sebagai rahib dan pertapa menjalani nasihat dewa guru, pandita dan purusara. Sedangkan saran ibunya dia anggap buruk, malah menunjukkan jalan ke neraka. Dia pun teringat pada latar belakang dirinya sebagai anak yatim dan ibunya telah berbuat salah karena neneknya tidak menjaga pantangan tatkala ibunya mengandung, yakni memakan kembang pisang dan ikan benter termasuk ikan yang hendak bertelur, sampai-sampai dia terkena serangan tupai. Karena itulah timbul dorongan dalam dirinya untuk meninggalkan ibunya demi kebaikan. Pujangga Manik mengambil tasnya yang berisi buku besar dari siksa guru, serta tongkat rotan dan cambuknya. Kemudian dia berkata bahwa dia akan pergi ke timur lagi, menuju ujung timur Pulau Jawa, tempat dia akan mencari tanah tempatku terkubur, mencari laut tempatku mengapung, tempat aku menutup mata, tempat aku menaruh tubuhku. Kemudian ditinggalkannya istana terus mengembara dan tak pernah kembali. Pujangga Manik keluar lagi dari Pakancilan melewati Umbul Medang, Gonggong, Umbul Songgol, Liwi Nutuk, Mulah Mali, dan Pasagi. Ia menyeberangi Cihaliwung, mendaki darah hingga ke Caringin Bentik. Ia kemudian mendaki Bala Gajah dan Mayanggu, melewati Kandang Serang, Ratu Jaya, dan Kaduka Naka. Ia menyeberangi Cilengsi, mendaki Gunung Gajah dan Bukit Caru, terus berjalan menyusuri pesisir utara Pulau Jawa, menyeberangi Sungai Cipamali. Ia memasuki wilayah Jawa Tengah, melewati berbagai gunung dan sungai. Ia pun memasuki wilayah Majapahit, tak terkecuali melewati Bubat. Dia terus berjalan ke arah timur hingga mencapai ujung timur Pulau Jawa. Sesampai di Balungbungan, dia beristirahat, tinggal lebih dari setahun, seraya menjalankan tapa brata. Di pertapaan ada seorang perempuan pertapa Telagi Waldon yang mendekati Pujangga Manik. Perempuan itu menganggapnya kakak dan berkata kepadanya mengenai masalah yang dia hadapi dalam upaya menjadi pertapa. Pujangga Manik tidak hanya menanggapinya dengan mengutip ajaran yang telah dia hayati dari buku pegangannya. Kemudian dia meninggalkan pertapaan dan berlayar ke Bali, menumpang kapal yang hendak berangkat menuju ke Pulau Bangka. Nahkodanya bernama Selo Batang.
Kapal besar itu menarik hatinya yang terbuat dari bahan-bahan istimewa dan diperkuat dengan tidak kurang dari 25 pedayung. Kapal itu juga memiliki pemanah dari Cina, juru meriam dari Bali, peniup trompet dari Melayu, pejuang dari Salembu, dan serdadu dari Makassar. Ketika kapal berangkat, meriam membahana dan para awak kapal memperdengarkan musik dan lagu gembira. Perjalanan ke Bali hanya memakan waktu setengah hari. Bujangga Manik memberi nahkoda kain, kemudian dia beranjak menuju ke kota di pulau itu. Karena keadaan di Bali ternyata tidak membuatnya nyaman, Bujangga Manik tinggal di pulau itu hanya sekitar setahun. Di pantai dia menemui nahkoda bernama Bela Sagara yang hendak berlayar ke Sumatera dan mempersilahkannya menumpang ke Balungbungan. Kapal itu cukup besar, lebarnya 8 depa dan panjangnya 25 depa. Bela Sagara menasihati para awak kapal agar berhati-hati betul, jangan sampai membahayakan jiwa sang penumpang kehormatan. Penyeberangan memakan waktu sehari penuh. Setibanya di Balungbungan, Bujangga Manik meneruskan perjalanannya ke barat melalui bagian selatan Pulau Jawa. Dia melintasi berbagai tempat di sekitar Gunung Mahameru. Dia melewati Merapi dan berbagai tempat lainnya. Ia menyeberangi Teluk Sagara Anaan, terus bergerak hingga ke Pananjung. Dengan begitu Bujangga Manik kembali ke wilayah Sunda. Dia mendaki Gunung Galunggung, Cukurai hingga ke Gunung Papandayan yang disebut Pananjuan. Dari situ Bujangga Manik memandang satu demi satu pegunungan di sekelilingnya. Panorama yang digambarkannya bukan hanya meliputi kawasan Jawa Barat, melainkan juga meliputi wilayah yang lebih jauh seperti Nusa Keling, Jambi, Cina Jambu Dwipa, Kedah dan Malaka, Nusa Bandan, Tanjung Pura, dan lain-lain. Bujangga Manik kemudian meneruskan perjalanan hingga ke Gunung Sembung, hulu Sungai Citarum. Di situ dia beristirahat dan beribadat. Dia pun membuat sebuah patung dan tugu yang akan menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah selesai menunaikan tugasnya. Telah menyapu seluruh pekarangan hingga bersih, dia memasuki bangunan itu dan mulai bermeditasi, merenungi hasratnya yang tertinggi, yakni mewujudkan bentuk tapa brata tertinggi dan mencapai rasa wisesa. Setelah menilik diri, Bujangga Manik mengedarkan pandang ke sekeliling hendak mencari tempat menjemput maut. Dia tidak bisa tinggal di tempatnya saat itu, sebab di sana terlalu banyak pengunjung dan godaan. Dia berjalan ke arah laut melalui sejumlah gunung dan menyeberangi sejumlah sungai. Akhirnya tiba di Gunung Agung, hulu Cihaliwung, wilayah Kudus di Pakuan yang memiliki kabuyutan dan danau suci Talaga Warna. Dia tiba di dekat Gunung Bulistir, tempat suci untuk mengenang Raja Patanjala. Tapi dia harus meninggalkan tempat ini setelah tinggal di situ setahun atau lebih, mengingat banyaknya pengunjung dan godaan. Setelah mengembara melalui wilayah tersebut, melewati kembali berbagai gunung dan menyeberangi sejumlah sungai, dia tiba di Gunung Patuha, ranca Goda yang kudus, yang dia jadikan tempat bertapa. Dia tinggal di situ selama lebih dari setahun, dan sesudah itu dia meneruskan perjalanannya ke Gunung Ratu, Karang Carengkang yang kudus. Tampaknya itulah tempat yang dia cari, tempat kudus lemah kebuyutan yang dilengkapi lingga bertahtakan permata menghadap ke arah Bahu Mitra. Dia menjadikan tempat itu sebagai pesanggerahan baru dengan tata jalan dan sejumlah besar bangunan yang dirancang secara indah dan diberi hiasan yang kaya. Di sana dia meluangkan waktu 9 tahun untuk bertapa. Pada tahun ke-10 tugas telah terlaksana sepenuhnya. Pada saatnya dalam keadaan sehat walafiat, raga terbaring, Bujangga Manik wafat tanpa rasa sakit. Raganya memasuki jagat maut. Tibalah dia di sebentang jalan terbuka yang terarah secara baik, dihiasi segala jenis kembang. Di kahyangan Bujangga Manik diperiksa oleh Dorakala, penjaga langit. Bujangga Manik sempat tersinggung karena pertanyaan Dorakala, tapi pada akhirnya Bujangga Manik diperlakukan seperti dewa, sukma yang suci. Dengan demikian dia diizinkan beranjak menuju kesurgaan. Dorakala menunjukkan jalannya dan memberinya petunjuk terperinci perihal arah yang mesti dituju dan cara mencapainya. Akhirnya sang bujangga diangkat dengan kereta putih yang syarat dengan hiasan. Ranah surgawi yang dia masuki indah tak terperi.
Keributan apa ini? Kenapa sangat tidak terduga? Kegelapan dan kehilangan ini tidak diragukan lagi. Banyak orang yang bersedih. Orang bijak berkata, di mana terjadinya peristiwa ini, seluruh istana menangis, seluruh pengadilan meraung dengan keras, seluruh keraton meratap. Tidak diragukan lagi, peristiwa ini terjadi di Pakancilan. Seorang pangeran akan pergi, Pangeran Jayapakuan. Lalu ia berkata, "Bunda, tetaplah terjaga ketika berada di pelakang. Walau Bunda menarikku sekuat buaya, pertemuan ini akan menjadi saat terakhir kita bertatap muka. Kau Bunda dan diriku, masih ada 1 hari lagi, hari ini. Aku akan pergi ke timur." Setelah berkata demikian, ia pergi dan berangkat, meregangkan kakinya dan berjalan. Setelah ia meninggalkan pintu masuk aula dan dari mimbar yang paling ujung, ia menapakkan kakinya di tanah. Bayangan dirinya muncul di luar bersama dengan dirinya dan ia membuka pintu gerbang. Setelah melewati umbul, setelah pergi dari Pakancilan, dan setelah sampai di Windu Cinta, aku tiba di halaman yang paling luar, melewati Pancawara, untuk terus pergi ke alun-alun besar, berjalan dengan mengenakan sehelai pakaian sebagai hiasan kepala. Banyak rakyat yang berkata, "Kemanakah engkau akan pergi, Tuan? Kenapa engkau tiba-tiba bepergian sendiri?" Ditanya hente de nyaur. Walau mereka bertanya, aku tidak ingin berkata apa-apa. Pergi ke Pake Caringin. Aku melewatinya dengan segera. Aku pergi melewati Nangka Anak dan datang ke Tajur Mandiri. Setelah aku tiba di Sukaberes, aku pergi ke Tajur Nyang Halang, turun menuju Engkih dan menyeberangi Sungai Cihaliwung. Setelah naik menuju ke Banggis, aku melewatinya dan sampai ke Telaga Hening. Aku meneruskan perjalanan ke Pesing. Berjalan lurus ke depan, aku menyeberangi Sungai Cilingga. Setelah tiba di Purit Birit, aku harus melakukan sebuah pendakian yang panjang, yang aku lakukan sedikit demi sedikit. Setelah tiba di puncak, aku duduk di atas sebuah pipih dan mengipasi diriku sendiri. Di sana ia melihat pegunungan, terdapat Bukit Ageng, tempat tertinggi dalam kekuasaan Pakuan. Setelah pergi dari sana, aku pergi ke daerah Eronan. Aku sampai di Cinangsi, menyeberangi Sungai Citarum. Setelah berjalan melewati daerah ini, aku menyeberangi Sungai Cipunagara, bagian dari daerah Medang Kahyangan. Berjalan melewati Gunung Tompo Omas, menyeberangi Sungai Cimanuk. Berjalan melewati Pada Begar, menyeberangi Sungai Cijeruk Manis. Aku berjalan melewati Conam, meninggalkan Gunung Cirimai. Setelah mencapai ujung dari Sunda, menyeberangi Sungai Cipamali, tibalah di daerah Jawa. Aku berkelana melewati wilayah-wilayah berbeda di Majapahit dan daerah dataran Demak. Setiba di Jatisari, aku datang ke Pemalang. Di sana aku tidak singgah terlalu lama. Aku merindukan ibuku yang telah ditinggalkan terlalu lama. Aku harus segera pulang. Tak ingin melalui jalan yang telah kulewati. Itu kapal dari Malaka. Turun aku di Pamalang, lalu menumpang berlayar. Tiba aku di Muara, senapan ditembakkan 7 kali, gong ditabuh, simbal dibunyikan, genderang dan gendang dimainkan. Suara yang keras datang dari gubuk-gubuk, bernyanyi dengan teriakan keras. Muara sungai, pohon pelang, alas lantai dari suara gading. Seekor merak terluka parah oleh seekor rusa. Kapal itu memiliki dek dari bambu gombong dan pilar kapal dari bambu nyowana. Kemudi kapal itu jenis kemudi India. Kapal itu direkatkan dengan tali dan rotan muka, dipadukan dengan rotan omas, dan dicampur rotan walatung. Pilar utama kapal terbuat dari kayu laka, terlang gemerlap diwarnai merah, dengan hebatnya diwarnai merah tua. Setelah aku mengagumi semua itu, mengagumi awak kapal, para pendayung adalah orang-orang Tanjung, para penimba adalah orang-orang Kelapa, para pendayung adalah orang-orang dari Angke, menggunakan 2 dayung dan dayung layang, juga menggunakan dayung susu. Namaku Ameng Layaran, aku meninggalkan kapal. Sesampai di Pabean, aku berjalan melewatinya, berjalan melalui Mandi Rancan, sampai di Ancol Tamiang, dan melewati Samprok,
Setiba di hutan yang luas, aku menyeberangi sungai Cipanas, berjalan melewati Sukakandang. Telah terlewati olehku Sukakandang, aku menyeberangi sungai Cikencal. Sesampai di Luwu, aku menyeberangi sungai Ciluwer. Sesampai di Petekuru, aku berjalan lewat Kandang Serang. Setelah mencapai Batur yang telah kulewati, aku menyeberangi sungai Ciliwung. Sesampai di Pakun Tubi, aku melewati Pakun Tayem. Setelah sampai di Batur, setiba di Pakancilan, aku membuka pintu gerbang dan pergi menuju rumah tamu. Rumah tamu yang dihias dengan baik, paviliun yang dihiasi dengan indah, balok lintang diikat dengan baik, dengan bagian skirting board diwarnai merah tua, pilar perabungan yang disepuh, lantai dan pilar-pilar yang terbuat dari beteng tua, diikat bersama dengan ikatan ala Jawa. Sang pangeran naik ke atas, dengan penuh hikmat duduk di atas dipan. Ibundaku sedang menenun di beranda rumahnya, sangat khusyuk menenun tenunan, sedang menyulam, memperindah, menggosok benang wol yang mengkilap, merebus sapan dan memasak ayam. Melirik ke arah rumah tamu, dia menengokkan kepalanya dan melihat, lalu menatap dengan seksama. Ibuku lalu berkata, "Tuh, itu anakku, sekarang telah kembali dari timur. Kembali dari timur jauh, telah kembali dari Rabut Palah. Anakku, kemari, duduklah di sini. Anakku, kemari beristirahatlah. Aku akan mengambil sugi buah pinang." Tenunan lalu diletakkan, tali dilepaskan, beban dilepaskan dari punggungnya, diri diapit pada paha, alas kaki dari tapak kaki, lalu dia berdiri seperti angsa. Setelah memasuki rumah, dia menutup kembali tirai. Rumbai dari tirai terdengar, berderik dan gemerincing ketika mereka bergerak turun dari atas papan jati. Yang menarik adalah beberapa jenis tirai. Tirai-tirai dilipat 7 kali. Tirai yang cantik dengan pinggiran yang terbuat dari sutra, tirai pahang dengan pinggiran merah, bedong dengan pinggiran dari kain bayambon, baling dengan pinggiran yang terbuat dari kain kacambang. Naik ke atas tempat tidurnya, dia mencari-cari dalam peti miliknya. Diambil bagi tempat pinang, diambil setangkai buah pinang, dinaba biji-bijinya menempel di rantingnya, pinang tiwi dan pinang gading, sesuai dengan apa yang dia suka. Ketika sudah menyiapkan gading suki untuk pinang, dia mengambil sisir kayu jatinya. Setelah menyisir rambutnya, diambil tas besar miliknya. Lalu diambil setangkai kupa, diletakkannya di sela telinga. Kemudian dia berdandan, lalu membedaki pipinya. Begitu indahnya dia menimbulkan kecemburuan. Mengenakan kain calincing, pada bagian bawah mengenakan kain mahal. Seturun dari kamar tidurnya, dia bergegas menuju ruang tengah dan menuju balik pintu. Melangkah di atas tangga, kemudian menampakkan kakinya di tanah. Bayangannya muncul di luar. Bersamaan dengan dirinya, dia menapak tanah dengan gemuruh, bergoyang ketika Putri Bancana melangkah di atas bayangannya. Sep-sap rok menyentuh tumitnya, membelah ke dalam paha coklat keemasannya. Ketika itu dia berjalan menuju rumah tamu. Sang putri turun, duduk di atas tandu, dan menawarkan sugi pinang. Ibuku berbicara demikian, "Anakku, silahkan ambil sugi itu." Ameng Layaran berkata, "Ibunda, izinkan aku mengunyah." Kita tinggalkan mereka mengunyah pinang. Marilah kita berbicara tentang Jompong Larang. Sepergi turun dari istana melewati ruangan umum, turun ke arah Pancawara, lalu membuka gerbang dan berjalan melalui Pakundora. Berjalan aku ke arah barat, menyeberangi sungai Cipanangkilan. Setelah sampai di Paken Teluk, tiba di Pakancilan, membuka pintu gerbang yang bernama Jompong Larang, melirik ke arah rumah tamu. Jompong Larang berkata, "Oh, di mana pertapa yang ada di sini?" Pertapa itu datang dari timur, mengenakan pakaian bercorak puranteng, ikatan dengan sulaman baluk, sehelai selendang sutra Cina, memiliki cambuk dari rotan walatung, dihias dengan garis-garis keemasan, berkas rambutnya seperti cengger ayam. Duduk di atas dipan, satu kaki diangkat dan bersandar pada satu tangan. Pati yang dilukis ada di sebelahnya dan mengunyah pinang dengan tenang. Dia yang dipanggil Jompong Larang benar-benar terlihat tergoda. Dia memerhatikannya dan menelitinya. Dia memperhatikannya dengan seksama.
Dari kepala sampai kaki, benar-benar tergoda oleh bentuk tubuhnya. Pahanya padat, pergelangan tangannya molek, jari tangannya runcing, kukunya panjang, alisnya melengkung, pelipisnya menyatu, susunan giginya yang indah, bergerak miring dan merah karena mengunyah pinang. Dia yang dipanggil Jompong Larang, sangat gugup, ceroboh, mudah terganggu, dan berjalan seperti gajah Jawa. Setiba di istana dia melihat sang putri sedang menenun, mencelup ikat, dan warping mencelup warna biru, kuning, dan merah, menggosok benang wol yang mengkilat. Putri Ajung Larang Sakyan Kilat Bancana mengenakan pakaian dengan cerobohnya, pinggangnya terlihat, dadanya menonjol ke depan. Demikian dia duduk di atas matras, peti buatan Cina di sebelahnya, peti Cina yang mengkilap, berasal dari seberang lautan. Putri Ajung Arang melirik dari sudut matanya, menengokkan kepala dan melihat, lalu menatap dengan seksama. Lihat, itu dia Jompong. Seperti apakah pesan darinya? Kenapa dia terburu-buru? Dia yang bernama Jompong Larang. Menaiki tangga dan duduk di atas lantai. Putri Ajung Larang berkata, Jompong, apa yang ingin kau sampaikan? Kenapa tiba-tiba? Dia yang bernama Jompong Larang memberikan penghormatan, duduk dalam keadaan emok, dengan sopan menunjukkan jari jemarinya ke atas. Jompong Larang berkata, Putri kami, Putri Ajung Larang, Sakyan Kilat Bancana, sangatlah indah apa yang kulihat. Seseorang laki-laki dengan sangat tampan adil, sangat cocok dengan Putri Ajung Larang. Putri Ajung Larang berkata, Jompong, siapa namanya? Jompong Larang menjawab, mohon maaf Putri, nama laki-laki itu Ameng Layaran, seorang laki-laki yang sangat tampan, lebih tampan dari banyak catra, lebih tampan dari Siliwangi, bahkan lebih tampan dari keponakan Putri. Ia tinggi dan sangat diidam-idamkan, laki-laki untuk dipeluk dan dibelai di beranda, untuk ditimang-timang di ranjang, ditimang oleh peraturan, untuk dirangkul di ruang tidur. Selain itu, ia bisa bahasa Jawa, mengetahui isi dari kitab-kitab, mengenal susunan buku-buku, mengetahui hukum dan nasihat-nasihat, mengenal Sang Hyang Dharma. Ketika mendengar berita ini, putri kami Ajung Larang Sakyan Kilat Bancana membayangkan dalam pikiran. Dia merasa terbakar karena cinta, merasa dikendalikan nafsu, tenunan diletakkan, melepas tali ikatan, beban berat yang mesti dipikul, diri diapit di paha, gerak diri di telapak kaki. Lalu dia bangkit bagaikan angsa. Setelah memasuki rumah, dia menyingkap tirai. Rumbai tirai terdengar, berderik dan gemerincing ketika mereka bergerak turun di atas papan jati. Yang menarik adalah beberapa jenis tirai. Tirai-tirai dilipat 7 kali. Tirai yang cantik dengan pinggiran yang terbuat dari sutra. Tirai pahang dengan pinggiran merah. Bedong dengan pinggiran dari kain bayambon. Barang dengan pinggiran yang terbuat dari kain kacambang. Naik ke atas tempat tidurnya, dia mencari-cari di dalam peti miliknya. Diambil baki untuk buah pinang. Diambil beberapa biji pinang. Sang putri kemudian melipat beberapa lembar daun pinang. Membungkus pinang dia dapat 25 buah. Menumbuk pinang dia dapat 10 buah. Mempersiapkan pinang dia dapat 8 buah. Dibungkus pinang itu, digosoknya dengan kapur dari Karawang, kapur cangkang kerang dari Melayu, didatangkan oleh nahkoda. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah Wama jaro baina sohabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.